Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Priyati. Pada kesempatan hari ini saya akan menerangkan tentang uji validitas. Uji validitas menurut Sugiono, valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item, yaitu mengkorelasikan skor tiap butir soal dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir soal. Di sini kita akan mengambil kasus 1, di mana ada seorang peneliti akan meneliti pengaruh adanya insentif terhadap kinerja karyawan. Peneliti tersebut menggunakan kuesioner untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Soal yang disajikan dalam kuesioner tersebut sejumlah 30 butir soal. Sebelum peneliti tersebut terjun ke lapangan untuk memperoleh data dari responden, tentunya peneliti tersebut harus melakukan pengujian terhadap alat pengumpul datanya atau kuesionernya tersebut. Apakah kuesioner tersebut sudah benar-benar siap untuk digunakan sebagai alat pengumpul data atau belum? Dengan kata lain, peneliti tersebut harus menguji validitas dan reliabilitas kuesioner tersebut. Seandainya kuesioner diujikan terhadap 10 orang responden, didapatkan data sebagai berikut. Ya, jadi kita mengambil 10 responden untuk menguji validitas dari soal kuesioner yang 30 soal kuesioner yang kita miliki. Adapun langkah-langkah uji validitas menggunakan SPSS adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus menentukan hipotesisnya. Hipotesis 0 adalah koefisien korelasi antara skor pada butir pertanyaan dengan skor total tidak signifikan atau butir soal tidak valid. Dan untuk hipotesis 1 atau H1, koefisien korelasi antar skor pada butir pertanyaan dengan skor total signifikan atau bisa disebut dengan butir soal penelitian valid. Ya, jika butir soal penelitian valid berarti soal kuesioner yang kita buat itu sudah bisa digunakan untuk pengumpulan data penelitian kita, seperti itu ya. Baik, kita langsung langkah berikutnya adalah membuka jendela SPSS. Nah, ini kita sudah membuka jendela SPSS ya. Selanjutnya untuk langkah ketiga adalah masukkan data di atas. Jadi kita menggunakan yang kasus 1, itu masukkan data kasus 1 dengan ketentuan. Oke, kita masukkan dulu data kasus 1-nya, file, terus kita pilih open datanya. Nah, kita ambil data yang akan kita gunakan, yaitu kita ambil di sini Oke. Nah, ini ada datanya. Nah, kita di sini ada beberapa kasus ya. Nanti untuk data kasus 1 sampai dengan kasus 8 itu akan saya berikan. Jadi pada kesempatan ini kita akan menggunakan yang kasus 1. Oke. Kita langsung oke. Nah,
Ini adalah data yang kita gunakan. Ada 10 responden dengan butir soalnya ada 30 butir soal ya, ada 30 butir soal. Nah, selanjutnya untuk soal 1 itu soal 1 ini kita soal 1 ya, kita rubah dengan nama nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya ya. Untuk merubahnya kita ke variabel view, ini soal 1. Oke, kita rubah di sini itu dengan nomor 1, berikutnya nomor 2, nomor 3. Ini soal nomor 3, soal nomor 4 ya, seterusnya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, di sini sudah kita tuliskan ini adalah untuk soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 30. Selanjutnya untuk skor total ini kita bisa tuliskan dengan ST ya. Jadi ST ini adalah skor total. Oke, kita balik lagi ke data view-nya. Nah, di data view ini sudah berubah ya. Jadi ini respondennya ada 10. Terus untuk soal yang akan kita uji, yaitu karena kita menggunakan 30 soal ya. Nah, di sini udah nomor sampai dengan nomor 30 ya. Jadi soal yang ke-30. Terus ST adalah skor total. Oke, selanjutnya adalah kita akan uji soal-soal ini ya, butir-butir soalnya. Selanjutnya kita pilih di menu, yaitu pilih analyze. Terus kita pilih correlate. Ya, terus kita pilih yang bivariate. Nah, setelah muncul seperti ini, itu selanjutnya untuk menguji validitasnya, pindahkan nomor 1 sampai dengan nomor 30 dan ST ke kotak variabel ya, ke kotak variabel. Jadi nomor 1 sampai dengan skor total itu kita pindahkan ke variabel sini ya. Jadi kita langsung klik ini tanda panah. Nah, ini sudah pindah ke kolom variabel. Terus selanjutnya adalah kita setting di sini
dengan person ya, ini udah person, ini udah sesuai. Langsung saja kita, ini sudah person terus correlation. Oke, ini udah menggunakan yang to tile ya, kita menggunakan to tile. Selanjutnya adalah kita klik OK. Nah, berikut ya hasilnya atau outputnya dari uji validitas yang kita lakukan. Nah, kita bisa lihat di sini. Oke, dari sini selanjutnya adalah kita menginterpretasikan ya. Kita menginterpretasikan baik. Oke, berikut adalah interpretasi hasilnya. Jadi untuk signifikan yang dua to tile, yang to tile menunjukkan taraf signifikansi signifikan butir yang diuji. Jika nilai signifikannya itu adalah lebih dari 0,05, maka H0 yang diterima, berarti bahwa soal yang diuji tidak valid. Dan selain menggunakan nilai signifikan to tile, dapat juga menggunakan nilai R tabel dengan DF sama dengan N dikurangi 2, maka diketahui nilai DF sama dengan 8, karena tadi kan N-nya responden yang kita gunakan adalah 10 untuk uji validitasnya, dan nilai alfanya itu adalah 0,05, maka diketahui nilai R tabelnya sama dengan 0,632 ya. Jadi kita bisa lihat di sini R tabelnya itu adalah, di sini untuk DF-nya 8 dengan menggunakan ya alfanya 0,05, jadi R tabelnya 8 0, jadi di sini ya 0,632 ya, kalau misalnya kita mau menggunakan yang R tabel gitu. Nah, kriteria ujinya adalah jika nilai percent correlation itu lebih dari R tabel, maka butir soal tersebut adalah valid. Untuk percent correlation adalah nilai korelasi antara butir soal dengan skor total. Skor total dari uji validitas dapat disimpulkan seperti berikut. Jadi kita lihat 0,873. Kita lihat di sini 0, nih kita lihat ya. Jadi untuk yang soal nomor pertama itu dia 0,873. Untuk butir soal nomor 2 0,660. Kita lihat seperti ini deh biar bisa terlihat. Oke.
kita samakan. Jadi di sini untuk interpretasinya itu kita sudah merangkum ya, maksudnya biar lebih gampang untuk bisa diinterpretasikan. Nah, untuk butir soal yang nomor 3 itu adalah 0, dari sini ya, 0,781. Butir soal yang keempat adalah 0,0513. Butir soal yang ke-6 yang kelima 0,623, yang keenam 0,697 sampai seterusnya ke butir soal yang butir soal 30 ya. Oke. Nah, setelah itu baru nanti kita bandingkan. Jika nilai R persennya itu kurang dari 0,632, jadi sudah tahu kan untuk 0,632 itu kita dapatkan dari R tabel. Karena tadi DF-nya itu kita menggunakan 10 responden, jadi 10 dikurangi 2, jadi hasilnya 8. Terus untuk nilai alfa yang kita gunakan adalah 0,05. Jadi kita lihat R tabelnya 8 dengan alfa 0,05, berarti di sini berarti kita ketemu di sini jadi 0,6319 atau 0,632 ya. Seperti itu. Nah, untuk soal yang nomor 1 itu kan dia besar R persennya itu 0,873. Itu lebih besar daripada 0,632 kan. Berarti untuk butir soal yang pertama dia adalah valid. Nah, untuk butir soal yang kedua kita lihat 0,660 itu dia kan lebih besar daripada 0,632 ya. Berarti untuk butir soal yang nomor 2 juga dia valid. Nah, kita lihat yang butir soal nomor 5. Butir soal nomor 5 0,623 itu dia kan lebih kecil daripada 0,632. Berarti untuk soal nomor 5 itu dia tidak valid. Nah, kita lihat yang butir soal nomor 30. Dia R persennya itu adalah 0,473. Nah, ini lebih kecil nilainya dari R tabelnya. R tabelnya itu 0,632. Berarti dia juga untuk butir soal nomor 30 itu tidak valid. Nah, jadi di sini kita bisa lihat dari 30 butir soal yang kita buat, butir soal kuesioner yang kita buat, mana soal yang memang sudah valid, mana butir soal yang tidak valid. Jadi untuk butir soal yang tidak valid itu nanti kita bisa rubah agar nanti untuk butir soalnya bisa valid, sehingga dalam mengumpulkan data untuk penelitian kita itu akan semuanya valid dan akan semuanya valid ya. Oke, baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silakan bisa komen pada video ini. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.